bisa segalanya lah, mobile. Dan nggak ngeluh kerja keluar kota capek, keluar negeri capek gitu, aku nggak mau. Gitu guys. Spill ombrenya ada di showcase ya guys. Ada di showcase. Cowok bisa nggak? Nggak bisa. Aku nggak mau. Aku mau cewek. Teh udah nikah ya? Belum. Belum nikah dan belum pernah nikah. Gitu. Cara hubunginnya cari nomor adminku guys. Jadi iya guys, yang nanya beratku, ini belum signifikan sih guys. Ini ada bekas jahitannya. Ini bekas jahitan ya. Jadi drastis deh. Bahkan targetnya itu nggak tahu ya, kata dokter itu bisa 15 kilo 3 bulan. Gitu guys. Thank you Aki. Ini baju aku size-nya sudah M, celana aku sudah L. Masalah Rifin dipulangin guys. Dipulangin. Gitu pokoknya untuk asistenku. Intinya yang mulutnya nggak ember ya, yang bisa jaga rahasia, terus nggak suka bentak-bentak. Masa seorang admin bentak-bentak bos atau bentak-bentak leadernya, masuk akal nggak sih? Gitu. Gue nggak peduli lu mau dari Batak, mau dari mana, gue nggak peduli. Tapi ketika lu jadi anak buah gue, lu harus bisa hargain gue. Masa iya lu bentak-bentak gue, bentak-bentak tim? Sopan gak sih kayak gitu? Gitu. Terus amanah ya, amanah, karena nantinya asisten itu bakal pegang uang aku, dan uang aku tuh tentatif ya, aku bisa mempercayakan uang puluhan juta gitu. Jadi harus benar-benar terpercaya gitu guys ya. Dan harus jaga mulut yang sopan, harus jaga etika, sopan santun, manner. Itu butuh banget aku kayak gitu. Kalian aku ceritain kan kemarin, aku sama senior aja 8 tahun, aku tuh tetap masih menghargai senior. Kayak, mbak maaf mbak, kalau salah ya tetap ngucapin saya minta maaf mbak, saya salah gitu. Maaf mbak, permisi, terima kasih gitu. Syaratnya apa aja tadi udah dijelasin ya. Umurnya harus berapa? Aduh, aku nggak nentuin umur harus berapa guys. Serum rambutnya, banyak anak rambut ya. Ada di sini guys, ada di showcase. Mukaku glowing banget ya. Gitu ya guys. Apalagi ya, terus orang yang bertanggung jawab,
penting banget. Kalau dia ngelakuin kesalahan, dia harus bisa bertanggung jawab sama kesalahannya. Itu asisten kerjanya emang kayak gitu. Contoh misalnya, dia pegang nih handphone, ya kan? Handphone inventaris yayasan, kan dia bekerja sama aku dan yayasan. Nah, dirusakin nih sama dia, ya kan? Dirusakin. Aku udah bilang sama Nadia, Nat, ya aku nggak mau sebut nama ya, ini siapa? Nat, tolong diservis, tolong dibenerin handphonenya. Itu handphone aku soalnya, handphone Z Flip yang sungsang itu loh, yang sungsang. Nah, aku bilang tolong dibenerin. Terus iya, ya udah sampai detik ini udah berapa bulan nggak dibenerin. Kayak gitu-gitu guys. Jadi harus bertanggung jawab intinya. Jangan kalau ditegur malah nggak gitu kak, nyet kang tae gitu, nggak boleh. Karena Vi bukannya di Kulkas Casa Grande iya. Nanti harus yang amanah juga pokoknya guys. Nggak boleh tangannya gatal ya. Misalnya mengambil barang orang, punya aku skincare. Kan aku tuh kalau beli skincare tuh kan banyak banget gitu ya guys. Sekali beli tuh banyak, sekali beli banyak. Atau baju aku tuh banyak banget numpuk-numpuk. Bukan berarti gue tuh nggak pakai. Kalau lu mau, lu ngomong minta, jangan dicolong. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi aku pengen cari yang bener-bener guys, yang bener-bener mau kerja, yang bener-bener bisa amanah. Aku bisa sayangin gitu loh. Kalau kalian tahu nggak Mbak Uta? Terus intinya, kayak misalnya gini, saya punya teman, ya kan? Pasti asisten saya ini kenal kan sama teman-teman saya gitu. Ya namanya asisten, semua pasti tahu gitu loh. Semua soal saya juga pasti tahu gitu. Nah, terus dia tuh menghubungi teman-teman saya untuk minta apa ya, kayak sumbangan gitu loh, kayak minta sumbangan, dan saya nggak tahu itu, saya nggak tahu tentang kayak gitu. Dia berani hubungin teman-teman saya, kayak misalnya contoh nih, Mbak Yesi, Vio, dihubungin untuk minta apa sih, kayak sumbangan. Aku nggak mau detail ya, tapi intinya kayak sumbangan, tapi tanpa saya tahu loh. Itu boleh nggak kayak gitu kerja? Saya udah pernah tegur juga, sering banget tiktokan, joget-joget sama anak saya. Kayak mana gitu loh, lu kerja di sini terus joget-joget sama anak saya aja nggak pernah joget-joget sama anak saya. Udah ditegur ya kan, terus inilah videonya bukan diarsipkan. Ditegur waktu itu sama mantanku juga, ditegur sama si Oscar. Nah, terus diarsipkan lah sama dia. Udah diarsipkan, udah tenang nih situasinya, di-up lagi sama dia, dibuka lagi sama dia. Jadi ini udah titik final banget. Titik final, emang saya harus cari asisten yang bener-bener totally secara kepribadian dia baik sih gitu, bener-bener sayang sama saya gitu loh, bukan cuman ala-ala lu kerja, lu ala-ala munafik lu sayang sama gue gitu. Itu kan bisa kelihatan juga. Padahal ya guys, aku tuh udah ada planning. Lu kerja totalitas aja sayang sama gue bener-bener. Aku tuh nggak pernah pelit sama orang gitu. Aku nggak pernah pelit sama orang. Kebutuhan orang-orang di sekeliling aku, ketika lu baik sama gue janji gue bakal penuhin gitu. Tapi lu kerja yang bener. Susah tahu nyari orang yang bener-bener kerja, mau tulus, mau sayang sama kita. Itu susahnya setengah mati loh zaman sekarang gitu. Ini Bibi Ami aja kan, Bibi Ami kan lagi hamil sekarang, udah bulan ya,
3 bulan ya kalau nggak salah. Aku tuh sesedih itu karena aduh dia bakal resign karena dia hamil, dia mau ngurus anaknya. Aku tuh kayak kaget juga pas dia bilang dia hamil anak ketiga kan. Bi yakin Bi mau ini punya anak ketiga gitu. Terus ya Bibi Ami yakin. Ya udah kan itu keputusan dia ya. Jadi aku kayak sedih banget nanti dia harus resign karena dia punya anak gitu. Gitu guys. Tapi Bibi Ami resignnya mau ke bulan 9 pas dia mau lahiran. Dia tuh sampai ngomong kayak gini, saya kalau bukan karena saya hamil, saya tuh nggak mau keluar, kata dia. Kalau orang kerjanya enjoy di kita gitu ya guys, bener-bener tulus dari hati, pasti enjoy aja, nggak bakal ada beban kayak capek, kayak ini, kayak itu. Tapi kalau lu udah jahat, udah iri-irian nih, misalnya sama si ini, ya udah, lu nggak bakal enjoy kerja di aku, tuh nggak bakal. Jadi ngerasanya paling capek kerjanya, paling ini, paling itu. Padahal aku udah ngebebasin kalau misalnya kayak, ya udah boleh. Terus kayak, aku lagi nggak ngapa-ngapain, pergi aja sana. Aku sering loh kayak gitu, pergi aja sana, kan gue nggak ngapa-ngapain gitu. Terus misalnya mau izin hari Minggu atau apa, ya udah pergi aja gitu. Terus mana ada nggak tahu ya, aku nggak pernah ngeliat sih teman-temanku punya karyawan lu suruh healing, nonton bioskop dibayarin. Ya udah sono healing, nonton bioskop, sana jajan, sana jalan, makan, itu semua gue bayarin gitu. Jadi pengen banget dapat karyawan yang tulus, yang sayang bener. Sedih banget sebenarnya kehilangan karyawan gitu. Tapi kalau dia toksik nggak bisa juga guys, kita mempertahankan yang toksik nggak bisa gitu. Ada karyawan aku sampai mungkin berantem atau selisih paham gitu ya, dibentak-bentak nih sama si ini orang nih, ya kan, ngomongnya intonasinya nadanya keras. Kemarin giliran gue bilang kayak intinya tuh aku bilang, udah dapat laporan nih, lu suka kayak gini-gini, lu bukan cuma sama gue doang berani ngebentak, sama karyawan lain juga. Terus dia bilang, saya nggak pernah bentak-bentak. Kayak mana lu nggak pernah bentak-bentak, sama gue aja lu berani bentak-bentak, kan gitu. Jadi ya nanti gitu guys. Kita aja mikirin, kan kalian tahu ya, video YT aku kan lagi turun banget algoritmanya, anjlok banget secara income lah ya. Aku mikir ya kan, kita harus menggaji karyawan, total karyawan sekitar 20 lebih. Kita mikir gimana caranya bisa balance semua kebutuhan. Karena aku juga punya anak. Even bukan anak aku ya guys, tetap kita mau ngasih yang terbaik untuk anak kan. Ya kita mikir setiap detik, setiap jam, setiap menit, dan gak pernah putus doa aku untuk kayak semoga ada rezeki gitu. Pakai skincare apa? Aduh aku nggak bisa spill guys, takut kena aku kalau spill. Ikut pusing, ya pusing emang, jadi aku aja pusing. Kalau sistemnya interview, iya sistemnya interview guys nanti ya. Jadi kita nggak ada orang deket, orang dalam, orang jauh, nggak ada. Kita mau nyari yang benar-benar bisa kerja ikutin sesuai dengan algoritma kita. Sudah tirus, emang kelihatan tirus ya guys? Aku sih nggak. Oh iya, dari sini ya, shaping ya guys.
nggak perlu bisa masak guys, nggak perlu bisa masak, dan nggak perlu lulusan SMA, lulusan S1, lulusan SMP pun nggak apa-apa, lulusan SD pun nggak apa-apa guys kerja sama saya tuh kerja nggak pernah nanyain ijazah, interview doang bawa badan lu sama bawa CV deh. Lulusan SD pun gak masalah, yang penting lu punya manner, lu kerja yang bener. Lu salah lu minta maaf, bukan lu salah lu malah maki-maki gue. Masa kayak contoh nih ya, kerjaan aku syuting, ya kan, konten nih, udah selesai, lah kan emang tugasan kita udah bagi-bagi, itu sama aku ngefilter info. Oke, ini hari ini oke, yang ini oke, ini enggak nih, ini enggak urgent, ini oke, ini enggak, ini oke. Nah aku kayak gitu guys, ya kan. Terus aku disuruh tambahan lagi kerjanya untuk ngehubungin orang-orang panti gitu kan, nggak mungkin, kayak mana loh. Udah gitu gue yang disalahin, katanya kenapa gue nyerahin tapi gue nggak koordinasi sama orang panti gitu, dan lu juga kagak nanya, si orang asisten gue itu, lu nggak nanya gue udah hubungin orang panti apa enggak. Lu kan punya mulut, lu nanya sama gue, lu kan tinggal di apartemen bareng sama gue, lu nanya dong gitu. Jadi ujung-ujungnya gue yang disalahin, kayak aduh sudahlah guys, beneran pusing guys, pusing. Dulu cita-cita aku tuh dulu pengen banget punya karyawan, pengen banget punya staff yang aku tuh disayangin sama staffku, yang kayak kita bestie banget gitu loh, kayak lu semua kebutuhan. Makanya di aku kalau kasbon itu nggak pernah aku tolak. Kasbon itu kan kebutuhan ya, aku pasti bakal bantuin gitu loh, aku bakal bantuin. Makanya ya walaupun nggak ada ya kita ada-adain nih kalau mereka butuh uang gitu, untuk anak, untuk biaya rumah sakit, biasa untuk orang tua dan lain-lain, kita ada-adain. Sebegitu Eke pengen banget jadi bestie gitu loh sama karyawan. Tapi sekarang guys, gue ngerasa kayak ya lu cuma sebatas kerja sama gue, jadi kenapa gue harus lebay gitu loh. Jadi gue juga sama jadinya gitu. Jadi kayak ya udah sekarang cuma sebatas kerja aja. Tapi sekarang nih aku bisa ngerasain orang yang tulus sama aku, yang sayang bener-bener sama aku, gue bakal bales kebaikannya ribuan kali lipat guys, gitu ya. Mbak April, tahu kan Mbak April? Dulu kan asistenku kan, dia bolak-balik di lapangan. Nah dia sempat resign tuh kemarin ya kan, dia resign karena dia tuh kurus kering, dia kecapean. Dia tuh kecapean, akhirnya dia resign. Nah habis resign dia kan gak kerja tuh, dia sempat di rumah. Waktu itu sempat bilang mau nikah ya, terus akhirnya dia balik lagi di aku gitu, terus akhirnya sekarang dia bantu Mbak Uti di studio untuk ngurusin produk aku guys. Dan aku improve dia, untuk dia Mbak April lulusan apa ya, aku nggak tahu deh lulusan apa, entah SMP atau SMA aku nggak tahu, karena nggak pernah nanya juga. Nah terus sekarang aku improve Mbak April untuk kayak ya udah, lu bantu studio, sekarang megang laptop, harus belajar dan lain-lain. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai ke tahap ini gitu. Gitu guys. Mbak April ada kok tadi. Mbak April kan ikut sama aku ke KL. Gitu ya guys. Pokoknya karyawan aku nggak boleh ada yang joget-joget TikTok sama anak-anak asuh aku, karena aku pun nggak ada tuh joget-joget atau apa sama anak asuh aku, nggak ada. Jadi lu jangan toksik ngajarin anak-anak gue untuk joget-joget TikTok.
Lu ngajarinnya yang baik-baik, ngaji, ngajarinnya yang berhitung, kata-kata yang baik gitu. Jangan disuruh joget-joget anak kecil. Gitu guys. Terus nanti bikin video di kamar gitu ya sama Naila. Jadi seolah-olah kayak waktu itu aku pernah dibully gara-gara dia tuh bikin video sama Nai, ya kan. Waktu itu Zaila tuh baru datang, ya kan. Jadi ya gantian lah guys. Namanya Zaila itu kan dari panti, terus kasihan, aku sayang tuh berbagi sama semua anakku. Tapi kan kayak netizen kan mikirnya sebelah mata ya. Kalian nggak tahu di dalam kita nih, circle kita tuh seperti apa gitu. Kalian cuma bisa menilai doang dan menjudge. Udah nggak sayang sama Naila lah, ada anak baru lah, itu sering banget kata-kata itu muncul. Saya aja nih sebagai orang tua asuhnya ngasih yang terbaik untuk anak-anak saya, untuk anak-anak asuh saya gitu. Saya kasih yang terbaik dari segi pendidikan, dari segi deposit pendidikan, masa depan mereka gitu. Nah waktu itu mereka bikin video tuh yang dibully, kan dia bikin video sama Naila, yang dibully gue, katanya udah nggak sayang dan lain-lain. Akhirnya ditegor lah tuh dia sama pasangan Eke yang dulu gitu, ditegor jangan kayak gitu ya. Ini si Novi di head comment sama netizen. Jadi aduh please dong jangan kayak gitu. Gue punya karyawan, jangan pansos-pansos lah ya, jangan pansos-pansos dengan menjatuhkan orang lain. Itu nggak bagus juga gitu loh guys, itu nggak bagus. Lu ngajarin joget anak-anak kecil juga, gue sebagai emaknya aja gue nggak pernah joget-joget. Kalian pernah nggak ngeliat aku joget-joget? Gak ada aku joget-joget guys. Ngajarin tuh anak-anak kecil tuh yang baik. Ada gak coba sekali aku joget-joget? Joget-joget yang terbaru, tren sekarang yang gimana lah gitu. Gak pernah aku. Velocity ya, betul, Velocity. Temannya Velocita ya. Kak Vio mana? Lagi makan guys. Lagi makan dia. Driver nggak ada lowongan driver. Karena driverku udah 2. Besok aku pulang ke Jakarta. Insya Allah kita landing jam 1. Kita langsung bikin konten, karena ada yang urgent banget butuh bantuan. Terus aku bantu dulu Lena. Kalian inget gak Lena? Nah aku mau bantu Lena. Abis itu kita mau ke rumah sakit. Abis dari rumah sakit nanti aku mau buka jahitan. Udah 8 hari soalnya gitu. Gitu guys. Kerja tau gak sih kerja aku? Menurut kalian kerja sama aku ini gak sih, capek gak sih? Tapi kalau kalian nikmatin, itu sebenarnya nggak capek kayak orang-orang di luar sana gitu loh. Kalau kalian bersyukur ya, kerja salon aja dari pagi sampai malam ya, nonstop, giniin rambut orang dan lain-lain, berdiri lagi. Di aku guys, kalian cuman tinggal di apartemen. Terus tugas kalian kalau sebenarnya ada yang ngurusin info tuh, Mbak April ngurusin info juga tuh. Info kayak ada yang urgent, Mbak tolong dong cariin. Nah Nadia juga sama tuh, cari-cari info gitu. Paling kayak pagi siapin aku seragam untuk aku ngonten gitu. Terus udah gitu sama kayak
bantuin aku nyetok dan lain-lain, ikut ngonten ya kan, ikut ngonten, terus cuman minta tanda tangan untuk izin tayang gitu, cuman kayak gitu doang, udah pulang. Setelah itu nanti kayak Mbak Rofiko itu yang masukin ODGJ. Jadi ada kerjaannya masing-masing, tapi kalau nanti dibutuhkan bisa juga dia yang masukin ODGJ. Jadi mobile gitu loh maksudku. Siapapun bisa. Tapi menurutku, aku tuh juga punya otak ya. Jadi ketika lu capek, besoknya lu istirahat, lu nggak kerja. Gitu guys. Sebenarnya kalaupun kalian lagi capek banget, lagi nggak enak badan, tinggal bilang, Tenovi, aku capek banget nih, gitu, gantian ya, boleh istirahat? Boleh, pasti nggak mungkin nggak boleh. Ya, intinya itu. Yang penting satu, jaga mulut sama jaga tangan. Ya, jaga tangan. Ini tangan ini tuh amanah guys. Tidak boleh tangan itu mengambil-ngambil barang-barang yang bukan miliknya. Itu tidak boleh, oke? Aku hanya bilangin aja. Karena kamu tahu, ini aku spill satu case aja ya. Ada kaos ya, t-shirtnya itu kan ya namanya apa sih, kita beli gitu ya, kita tahu apa aja t-shirt yang kita punya, tiba-tiba misalnya dipakai lah sama orang ini gitu. Nah itu jelas t-shirt yang gue beli, terus pas dia pakai, gue tuh nggak yang tuh orang terdekat aku ngomong kayak, lah itu kan t-shirt ini kok bisa diambil gitu, kok bisa dipakai, kalau lu mau lu ngomong gitu. Itu pertama. Kedua, pernah waktu itu kan kalau aku megangin uang itu bukan cuman kadang jutaan ya, kadang puluhan. Banyak istighfar Tenovi ya, banyak setannya emang. Nah terus misalnya uang aku 20 juta, nah terus dia ngerinciin nih, kan kita keluar kota kan, sekian, terus sama dia ditambahin 1 juta, terus aku bilang, kok totalnya segini, kan harusnya segini, terus langsung diedit sama dia, dibenerin lagi. Aku ingat banget pas waktu ke Surabaya, aku itu bagian keuangan kan Bu Popi kan, aku sampai bilang, Bu, tadi dia gini-gini loh Bu, ini udah aku screenshot kan, terus aku totalin totalnya segini, tapi sama dia ditambahin uangnya segini, jadi dibikin laporannya berbeda, pengeluarannya berbeda, paham gak sih? Gitu. Pokoknya banyak lah guys, aku kayak gitu-gitu, padahal asisten itu orang yang harus paling amanah guys, beneran deh. Kalian sayang sama orang yang kalian kerja gitu, kalian tuh pasti bakal berkah banget hidup kalian, bakal berkah banget, bakal disayang lagi ribuan kali lipat, bakal diperhatiin. Giginya bagus, pernah dibehel? Iya pernah dibehel. Softline-nya cantik, ada di etalase. Ya guys, yang bisa ngurus rambut aku, yang bisa kayak, Tenovi hari ini di blow ya, Tenovi hari ini di curly ya, Tenovi hari ini dijepit-jepit gini gitu. Nah terus udah gitu kayak, oke Tenovi selamat pagi, Tenovi hari ini kita mau ke Purwakarta Cikarang misalnya. Konten hari ini yang pertama itu adalah ODGJ sebatang kara, dia terlantar dan lain-lain. Briefing guys, briefing aku. Gitu. Terus konten yang kedua ada di Cikarang, dia tuh punya keluarga, depresi karena ini. Oke, sudah selesai. Cuslah kita menuju ke lokasi. Udah menuju ke lokasi, aku ngomong kan, cus. Thank you Aki. Udah selesai, aku ngomong, langsung lah, ibu bapak permisi, izin ibu minta tanda tangan untuk izin tayang gitu, karena ini akan ditayangkan di YT dan lain-lain. Izin bu tanda tangan di sini, dan ini juga untuk berita acara dalam pengobatan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan gitu.
jadi asisten harus kreatif, harus. Betul. Sebenarnya sedih banget hati aku kalau ada yang keluar ya guys. Sedih banget, beneran sedih. Karena akan ada yang kehilangan pastinya. Tapi mau gak mau kalau dia sudah toksik, kalau dia sudah egois, gak mau mengakui dia salah juga, gak mau memperbaiki, malah dia marah-marah di grup sebelah. Kan aku ada grup yang akunya gak ada gitu loh, namanya katanya grup izin tayang. Dia marah-marah di situ, katanya ya segala macam lah ya. Bukan introspeksi, lu kenapa kayak gitu? Lu jelas-jelas lu minta duit sama orang-orang yang gua kenal tanpa seizin gue. Lu udah ngakuin itu. Banyak banget lu ngakuin kesalahan. Lu minta donasi, minta aja ke temen lu. Ngapain minta ke teman-teman gue? Kan kurang ajar itu namanya. Teman-teman aku dimintain donasi sama dia. Behelnya di mana? Aduh, udah lama banget aku behelnya di mana dulu. Nggak tahu. Tapi ini gigi aku termasuk mendelep, guys. Kalian tahu mendelep gak? Terlalu ke dalam. Kan kalau gigi normal kan harusnya lurus kan? Aku tuh terlalu ke dalam dari dulu kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mendelep gitu. Pakai behel aja, nggak mau. Aku udah nggak mau pakai behel. Karena perawatannya juga ribet ya. Sakit juga. Gitu. Ketok magic biar maju. Di KT gigi gue mobil. Rivin mau dipulangin ke Palembang. Iya. Gitu. Cerita apa lagi guys? Suaraku bagus ya, aku pakai clip on nih. Masih bagus gak sih? Kok dipulangin, dia gak mau operasi? Kayak mana loh? Kangen Naila. Kalian kangen boleh, tapi jangan barbar ya. Saya gak suka kalau anak-anak saya dibedain. Kayak Zahra tuh kayak gini, Zaila tuh kayak gini, Naila tuh kayak gini. Kayak sakit aja hati aku gitu loh sebagai orang tua ya. Walaupun orang tua asuh ya guys. Kalian mikir aja, kita yang ngerawat, ngebiayain, kalian yang pilih-pilih kayak mana loh. Kita aja sebagai orang tua gak ada milih-milih, semua anak sama, semua anak tuh disayang ya. Yang ini lucu, semua lucu. Yang ini cantik, yang ini juga cantik. Yang ini ganteng, ini juga ganteng. Ini pinter, semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Itulah anak-anak saya ya. Tapi bukan berarti kalian misalnya Naila garis keras, terus si Zaila disikat sama kalian, terus Zahra juga disikat. Gak boleh kayak gitu, gak bagus ya. Gak boleh, beneran. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu fanatik. Kaget aku. Thank you Bang Mirwan. Gitu guys. Kaget aku beneran, aku lagi bengong. Aku sendirian guys, si Vio sama siapa namanya, April lagi makan. Aku kan nggak makan, jadi ya aku nggak mungkin dari kemarin ngeliatin mereka makan. Kan yang dipotong usus kan, yang dipotong lambung, bukan nafsu aku, nafsu makan gitu. Jadi ya tetap masih ada rasa mau makan gitu. Tenovi Liwiliang, mamaku di Bogor Liwiliang.
Tapi mamaku lahir besarnya juga di Jakarta guys, cuman saudaranya doang di Bogor. Mama papaku lahir besar di Jakarta. Kalau papa Jawa saudaranya, tapi lahir besar di Jakarta. Gitu. Papa Kebumen ya. Aku nggak tahu ya guys, karena aku nggak bisa ngebedain diri aku. Maksudnya before afternya gitu loh. Kalau kalian bilang aku tirusan, aku nggak begitu cabi lagi, aku nggak bisa menilai diriku. Gua Jati Jajar, betul, gua Jati Jajar. Iya betul, gua Jati Jajar. Teh ngebakso enak, aduh bener banget guys, enak banget. Makanan paling aku suka adalah bakso dan makanan Makassar, kayak coto Makassar, terus palu basah, aduh best banget guys. Terus sedihnya lagi, kan di KL ini makanannya banyak dan aku nggak bisa makan apapun. Jadi kayak Vio makan ini itu, tim aku makan ini itu, aku nggak bisa, aku cuma ngeliatin doang. Karena lambung aku itu kan abis dipotong, luka. Aku nggak bisa mencerna apapun, aku cuma konsumsi susu gitu, dan susu pun nggak boleh terlalu banyak, cairan yang masuk itu nggak boleh terlalu banyak. Kalau banyaknya full perut aku mual, aku keluar lagi gitu guys. Dan seumur hidup aku akan kayak gini, nggak boleh makannya full, kalau full akan keluar secara otomatis gitu guys. Ini dokterku, aku masih tak cabi ya guys, itu ya masih cabi loh aku. Nah ini tuh lambungnya, iya. Gitu. Oh gitu. Itu lambung, iya lambung. Mirip ari-ari. Emang iya? Kalau Nadia, iya Nadia tuh dulu asisten, personal asisten aku guys. Tapi dia kan nikah tuh, masih kerja, hamil, masih kerja dia guys, sampai kandungan 7 bulan, baru dia resign. Nah sekarang Nadia itu lebih nge-backup di rumah karena dia punya anak gitu, kayak untuk urusan endorsement, untuk kayak dia schedule-in perawatan skincare aku, terus kayak Nat aku butuh ini, Nat aku butuh itu. Nah yang ngurusin Nadia gitu guys. Nadia masih jadi tim aku. Ulfa juga sebenarnya masih jadi tim aku guys, tapi karena kemarin sudah tidak ada kerjasama dengan perusahaan yang dari China, jadi aku udah nggak kerja lagi dianya gitu. Mungkin nanti kalau ada urusan terkait translator dan lain-lain, mungkin butuh dia. Kenapa nggak boleh makan nasi? Lambungnya luka. Gitu. Bagus ya kerjanya, bagus banget Nadia mah best banget. Aku sedikit cerita ya guys, aku kenal sama Nadia sebelum aku jadi YouTuber. Jadi dulu itu aku pramugari, Nadia itu kerja di perusahaan baju yang inisialnya Z, Ra ya. Nah dia sebagai sales baju yang kayak selamat malam, mau cari baju apa kak gitu, kita bantu cari ya kak gitu. Nah itu Nadia tuh dulu kerjanya gitu. Nah ya kayak SPG gitulah ya, kenal lah tuh. Aku waktu itu langganan banget kan di Ra di Lipo Puri Saint Maurice, karena rumahku kan di Medland dulu, Medland Puri.
langganan tuh, aku sering ke situ. Jadi setiap aku datang, Nadia ini selalu orang yang paling nyapa aku pagi gitu, terus pagi, malam, sore gitu. Terus kak mau cari apa, model apa. Nah lama-lama karena aku udah keseringan, dia tahu model-model yang aku suka. Nah kalau misalnya ada model keluaran terbaru yang aku suka nih guys, nah dia tuh suka info langsung, kak ini ada keluaran terbaru nih kak, gini-gini gitu. Nah akhirnya lama-lama deket kan sama si Nadia kan, lama-lama deket. Terus kalau aku kan dia lagi libur nih, dia di PHK guys, pengurangan karyawan waktu pandemi. Nah terus kalau dia libur aku suka telepon kan, Nat datang dong ke rumah, bantuin aku dong, misalnya ini tolong jaga rumah, ini. Nah dia tuh mauan anaknya, dia pekerja keras banget lah Nadia ini. Nah akhirnya pas aku jadi YouTuber guys, aku keinget kan, lah kenapa enggak ya aku ngajak Nadia kerja bareng gitu loh. Akhirnya aku hubungin lah Nadia, aku bilang, Nat mau kerja nggak? Kan gue jadi YouTuber sekarang, lu jadi asisten gue ya, gini-gini. Nah, udah jadilah si Nadia itu menjadi asisten dadakan. Tapi hebatnya Nadia, dia tuh orangnya cepet untuk apa ya, kayak mengerti karakter orang. Jadi kayak aku sukanya ini, aku nggak suka ini. Nah dia tuh tahu. Jadi kayak gue harus ngelakuin apa, dia tuh udah tahu. Anaknya cekatan, betul. Ada yang komen tuh anaknya cekatan. Kalian lihat aja di video YT ya dulu ya, dia sup kayak, Nat tolong ini Nat, oke, sup cepet nangkap, betul. Iya dia peka juga gitu. Emang dia tuh best lah. Tapi ya aku mengerti sih, karena dia punya anak sekarang jadi agak susah gitu. Spill lipsticknya ada di etalase guys. Makanya Nadia sampai sekarang masih bantu-bantu aku. Kayak kemarin, nah tolong dong Nat cariin cariin dokter yang terbaik untuk bariatrik, untuk lambung, potong lambung gitu. Thank you Eva. Nah terus dari teman aku suggest-nya ada di Singapura, nama dokternya ini, coba tolong cari tahu. Nah sama dia di research, dicari sama dia. Terus dia bilang, Tenovi mau nggak ini? Kalau di Indonesia ada di BSD ini bagus, ada di Singapura nih bagus dengan biaya sekian, di Indonesia sekian. Terus di Penang nih ada nih dokter terkenal, terus banyak selebgram datang. Terus dia pasien Malaysia pun pada datang semua. Nama dokternya ini, rumah sakitnya ini. Tenovi mau pilih yang mana nih gitu. Nah dia tuh kayak gitu guys. Jadi aku setiap mau apapun dia ngasih berbagai macam pilihan gitulah. Pintar dia. Kak sambil dengerin musik aja. Aku nggak tahu sih bedanya dipotong sama dijahit itu apa. Tapi menurutku, ya aku pengen sehat, aku pengen hidup sehat. Jadi aku nggak mau banyak makan gula juga. Kata dokter, lambung aku bagian yang suka gula itu udah diambil. Dokter menjelaskan kayak gitu. Jadi yang awalnya aku tuh setiap bulan harus nyetok cake, dessert kayak mungkin Harvest, terus kayak Claremont dan lain-lain. Sekarang itu udah tidak boleh. Gitu. Terus yang nanya bilang, bekasnya kayak sesar ya kak? Enggak, dari pusar guys, dari pusar. Tapi ada titik-titik yang ada bekasnya juga. Kalau sering makan gula gimana? Ya itu gula bikin gemuk, nggak boleh. Gitu. Ibu KDM, kayak mana loh kalian itu komennya?
Endoskopi, betul endoskopi. Berat badan sekarang berapa? Aku nggak ada timbangan guys, jadi aku nggak tahu berat aku berapa. Lararoskopi, larararas. Biaya bariatrik, aku nggak mau aku nyebutin biaya guys. Nggak mau nyebutin biaya berapanya. Rambut aku pendek ya guys. Aku pengen extension tapi kayaknya nggak usah deh. Aku pengen extension tapi takut rontok gitu guys, takut rusak. Kak, aku lagi di apartemen. Aku nggak ada orang kak. Vio sama April tuh lagi makan. Jadi aku nggak bisa keluar karena kuncinya di bawah kak. Aku ada followers guys, Kak Ayu Nadia orang Malaysia, dia orang Medan. Ada di Malaysia mau ketemu katanya, Kak Ayu, perempuan ya. Tuh kak, aku sendirian kak, nggak ada orang. Nih si Vio kerjanya nih, aku temen dating malam ini sebelum pergi ke Jakarta. Terima kasih. dari kemarin aku nggak makan apa-apa dan Vio makan, tim aku makan depan aku cuma bisa nelen ludah doang guys. Tapi kemarin aku nakal kan, mau cobain bubur karena kayak udah lapar banget gitu guys. Kita 6 hari kagak makan, kayak mana rasanya? Terus kemarin makan bubur, wah langsung naik guys, langsung, aduh udah langsung keringet dingin aku. Ludahnya langsung asem. Aku langsung lari ke kamar mandi. Gitu. Padahal di Malaysia ini makanannya enak-enak banget guys. Gitu. Kita mau cerita apa nih malam ini? Aku mau pulang, kangen juga sih sama tempat aku. Ujung rambutnya rusak. Enggak guys. Enggak rusak. Tapi apa karena warnanya ya jadi kelihatan kayak rusak ya? Enggak rusak guys. Ini dipotong pendek karena ngebuang yang rusak malah. Nggak ada yang rusak rambutku, ininya doang yang rusak. Garing gak sih? Hatinya yang rusak maksud aku. Gitu. Umur berapa? 49 tahun. Ini aku bekas infusnya guys. Kok masih bertanda ya? Spill Softline-nya ada di showcase guys. Ada di showcase. Bagus juga nih lip glossnya. Aku sebenarnya nggak suka lip gloss, tadi pas ditawarin katanya bagus, ya udahlah. Tapi bagus juga, lucu. Operasi apa? Bariatrik.
Cerita Nisa nggak ada yang perlu diceritain. Pacarnya mana? Lagi kerja kuli bangunan. Bercanda guys. KL-nya di mana? Aku di apartemen Tropicana guys. Aku di apartemen Tropicana. Nasi lemak, aduh enak banget guys nasi lemak guys. Aku tuh salah tau guys, harusnya aku operasinya terakhir ya. Aku bisa kulineran dulu. Aku bisa makan-makan enak dulu di sini guys. Aku puas-puasin. Aku nggak bisa makan apa-apa. Iya dekat KLCC betul. Aku tuh sedih banget guys. Tim aku beliin makanan enak. Nasi Hainan, nasi Padang, terus apa tadi, nasi kandar ya, nasi kandar, terus banyak banget dia aku pesenin mereka makanan, tapi aku nggak makan, aku cuma pesenin doang. Terus di sini tuh ada mie gelas guys, ada mie gelas, kalian tuh nggak mie gelas? Ada mie gelas bawa dari Indonesia kan, terus ada coklat, kita beli di bandara RR coklat, tapi aku nggak bisa makan. Gitu. Terus aku favorit banget sama bakso. Aku sudah kebayangin, ya Allah cepetan ya Allah 1 bulan ya Allah, lewatin masa ini ya Allah 1 bulan. Aku pengen makan bakso guys. Aku pengen makan bakso. Sudah terlambat. Bakso boleh, cuman menyicipi dan menikmati doang. 1 butir bakso. Tidak boleh sambal, tidak pakai sambal. Nggak boleh pakai sambal, nggak boleh pakai cuka-cukaan, nggak boleh pakai penyedap-penyedap. Minum susu berapa hari sekali, selapernya. Kalau kalian ngerasa lapar banget, udah kayak mau pingsoy ya kan, langsung seduh susunya. Tapi susu panas tidak boleh, jadi nunggu dingin dulu. Dan nggak boleh ada esnya, nggak boleh ada esnya. Jadi harus hambar, harus datar. Pakai krim apa? Air wudhu. Pesona istri orang lah. Istri orang yang mana istri orang? Ada yang komen, ada yang gini, istri Aji sama Ripin. OP apa? Lambung sayang. Bu Angel gimana? Baik, Bu Angel baik. Tenovi udah segitu doang. Oh, Tenovi sedang, enggak guys. Nah, kan penilaian tuh berbeda-beda ya guys. Kalau menurut kalian misalnya Tenovi tuh nggak gendut kok gitu, itu semok misalnya kayak gitu. Tenovi itu nggak gendut kok, itu B aja. Tapi thank you, gini, ih lucu banget. Nah, tadi aku bilang apa? Ya kan? Ngomong apa tuh? Nah, tapi menurutku beratku yang kemarin, karena kalau aku pakai kaos tuh tangan aku tuh kayak gede banget, terus perutku juga gede, terus aku ngerasa kayak aku nggak pede banget. Udah gitu muka aku kan temben kayak gitu guys. Kayak yang gini banget.
Jadi aku putusin kayaknya pas ini, ya udahlah aku ini aja untuk potong usus lambung. Berat badan sekarang aku nggak tahu. Aku tuh sempat minum tehnya dari Kak Sarah Ahmad tau guys. Itu aku turun tuh 3 kilo ya kan, tapi mentok-mentok di 4 kilo guys. Mentok banget 4 kilo, kagak bisa lebih dari 4 kilo. Nanti naik lagi, turun lagi nih, naik lagi, turun lagi, naik lagi, kayak gitu ya terus. Warnain rambut di mana? Di Irwan. Kita mau cerita sama pramugarian lagi nggak guys? Mau, tapi tap-tap layarnya 1M dulu. Sebelum OP berat badan aku 70 lebih guys. Lebihnya lebih banyak. 75 kalau nggak salah. Apa 73? Tap-tap layar dulu 1M, nanti aku cerita pramugari. Kenapa jadi lambung? Karena kalau potong ininya, hatinya, ya, potong hati itu tuh, aduh, udah sering guys, makanya putus lagi. Sedih kalau diceritain mah guys, udahlah nggak usah cerita. Kita juga capek guys jadi cewek-cewek independen guys, capek pengen dinafkahin. Pengen, Neng juga ditanya, sayang masih ada uang gak sayang? Sayang, sekolah anak-anak udah dibayar belum sayang? Sayang, uang belanja masih ada? Sayang, kamu mau apa? Mau shopping gak? Sayang mau belanja? Sayang, kamu mau makan di restoran mana? Sayang, hari ini kamu belanja ya? Kamu me time, kamu ke salon. Pengen ngerasain. Pengen Neng dinafkain abang. Gitu, capek kita jadi cewek independen guys. Gitu, curhat ya. Cowok pada minder. Ih, minder kenapa tuh? Ada yang komen perjaka tua mau nggak? Nggak mau. Nanti setiap pagi bukan yang lihat, Masya Allah, Tabarakallah, sayang, selamat pagi sayang, Assalamualaikum. Malah pagi, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Nggak mau. Maunya selamat pagi, Masya Allah, Tabarakallah, selamat pagi sayangku. Gimana tidurnya, nyenyak sayang? Sayang gimana hari ini? Kerjanya gimana? Bukan malah pengennya langsung buru-buru tidur. Guys, kita bercanda ya. Ngelawak ya guys. Tapi sekalian mah kadang kalau aku bercanda suka dianggap serius. Takut aku.
Tegur aja kak, itu ada temen aku di situ. Bilang aja kakak tadi mau ketemu sama aku gitu. Aku dikunciin. Emang aku habis operasi sih kak, bariatrik. Makanya tadi aku nggak ikut mereka, nggak bisa makan aku. Kita cerita apa nih? Sama Duren. Rambutnya cat di mana? Di Irwan. Gak mungkin lah di toko material. Kayak mana kita di toko material? Ya harus di salon lah sayang. Pakai cushion, aku nggak pakai cushion kak. Aku nggak pakai bedak. Aku tadi pakai krim muka doang. Tadi yang ngelihat aku live pasti ngikutin aku nggak pakai krim ini, cuman pakai krim malam. Apa? Cerita apa? Naila di rumah tidur. Spill krimnya, krim dokter guys. Ceritain Sugus nggak mau. Move on ya guys, jangan bahas-bahas yang nggak penting. Operasi ya, udah tadi diceritain operasi. Jadi puser nih, ini puser kan guys. Gimana ya, puser kan segini. Nah, diginiin apa namanya? Miring garis gitu. Tapi di bawah sini ada 1 senti, di sini ada 1 senti, di sini 1 senti. Jadi aku ada 4 titik gitu. Operasi, iya. Gitu guys. Operasi kenapa? Sakit hati. Mudah-mudahan saya selalu, amin. Cerita horor. Aduh guys, kisah cinta aku aja udah horor guys. Kayak mana aku cerita soal cerita horor? Percintaan aku aja horor guys, nggak perlu diceritain, gelap pokoknya. Tenovi umur berapa? 49. Gitu. Sabar teh, nggak bercanda guys. Kalian jangan sabar-sabarin, aku tuh bercanda loh. Kayak mana? Serius sekali. Terakhir kapan di Sriwi di SJ? November. Tanggal 11 November. Itu kita sedih-sedihan gitu, kayak last flight. Thank you semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah temenin aku selama ini, senior yang baik. Thank you banget. Nangis itu. Dulu aku punya senior guys. Senior aku nih emang agak-agak ya, jadi kayak kadang baik,
kadang kalau misalnya ada gosip soal aku galak, kadang baik lagi, kadang galak lagi, nggak jelas pokoknya hidupnya. Pokoknya dia tuh, aku inget banget umur berapa ya waktu itu, 35, tapi dia belum married kalau nggak salah. Inisialnya Mbak Y. Dia ngomong gini sama aku waktu akhir-akhir aku mau resign ya. Dia ngomong, Nov, sini deh, kata. Oh iya mbak. Lo tau gak sih, gue tuh gak nyangka ya, lo tuh bisa bertahan 8 tahun, katanya. Lo bisa bertahan 8 tahun, padahal lo dulu abis-abisan dibulai, katanya. Abis-abisan lo dibulai, terus semua senior itu ngincar lo, katanya. Terus gue tahu banget lo dibulainya kayak gimana, sampai ada yang ya kayak dorong troli dan lain-lain gitu. Lo bisa ya bertahan. Terus aku jawab gini, iya mbak, ya gimana lagi mbak, saya butuh uang soalnya, semua kan bayar pakai duit mbak. Jadi walaupun nangis-nangis, walaupun sakit hatinya sampai nggak dikasih makan, sampai kurus kering, tetap saya akan bertahan mbak. Nggak ada pilihan hidup. Gitu. Ya beda cerita kalau kita punya gadun. Kalau kita punya gadun udah kelar. Gitu. Kalau kita punya gadun langsung kayak dibully sama senior, ya udah gue resign aja. Kayak lo tahu diri ya lo. Nggak. Takut kali loh aku. Iya kan ada kan, maksudnya yang kayak gitu tuh ada. Tapi kalau kita mah ya, aku sih alhamdulillah ya guys, seumur aku terbang di SJ, aku tuh nggak pernah namanya overweight guys. Apa kelebihan berat badan, nggak pernah, karena dulu seragam aku ketat banget gitu kan guys. Kalau sekalinya aku ngerasa wah ini aku udah mulai gemukan nih, udah aku langsung nggak makan malam. Encut, halo Encut. Aku besok pulang sayang, Encut. Tapi aku belum bisa makan, Cut. Tapi aku udah kurus, Cut. Mau lihat nggak? Ada temanku guys. Encut mau lihat gak? Aku udah kurus. Encut kapan potong lambungnya? Mana Encut? Ih mau. Nih Cut, aku udah kurus Cut. Aku mau pamer dulu. Aku gak makan Cut 1 minggu Cut. Tuh Cut. Tuh Cut, udah kurus Cut. Udah kurus. Ini baru seminggu loh. Nyebelin. Ini baju aku L tapi masih kegedean Cut. Nih lihat Cut. Tuh, masih kegedean Cut. Tuh, harusnya gini. Tuh, gede kali bajunya. Gitu. Bariatric surgery ya? Iya betul, bariatric surgery. Diet, enggak diet. Aku potong lambung bahasa Indonesianya. Gimana cara nurunin berat badan? Aku sih final terakhir, nggak ada pilihan lain, dipotong. Udah guys. Dikira OPTT, ya ampun.